Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurelawati Salwa dengan NIM 2204020079. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko. Dalam praktik manajemen risiko, seringkali para manajer dihadapkan pada tantangan besar yang bersumber dari cepatnya perubahan lingkungan risiko serta keterbatasan sumber daya yang tersedia, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manusia. Situasi ini menyebabkan para manajer risiko seringkali hanya mampu menangani sebagian kecil dari keseluruhan masalah risiko yang dihadapi perusahaan. Misalnya, ada manajer yang hanya fokus pada risiko kecelakaan kerja atau kerugian dari pengiriman barang saja tanpa memperhatikan risiko lainnya yang sama pentingnya. Pendekatan seperti ini tentu beresiko karena dalam kenyataannya berbagai jenis risiko saling berkaitan dan dapat saling mempengaruhi. Jika manajer hanya memusatkan perhatian pada satu aspek saja, maka ada potensi besar bahwa hubungan antara berbagai risiko tidak terlihat secara menyeluruh. Akibatnya, keputusan yang diambil bisa tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu sama lain, terutama jika standar yang digunakan berbeda-beda untuk kasus yang serupa. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer risiko untuk melakukan peninjauan berkala terhadap keseluruhan filosofi dan prosedur manajemen risikonya. Peninjauan ini bisa dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan pihak eksternal seperti konsultan atau perusahaan asuransi. Tujuannya adalah strategi manajemen risiko yang diterapkan tetap relevan, efektif, dan sejalan dengan arah dan tujuan utama perusahaan. Dengan kata lain, peninjauan menyeluruh ini akan membantu manajer dalam membangun kebijakan risiko yang lebih terintegrasi, mempertimbangkan interaksi antar risiko, dan pada akhirnya mampu membuat keputusan yang lebih konsisten serta efisien dalam menghadapi dinamika risiko yang terus berkembang. Pendekatan kualitatif metode asuransi. Salah satu pendekatan utama dalam manajemen risiko adalah metode asuransi. Pendekatan ini digunakan setelah manajer risiko berhasil mengidentifikasi dan mengukur berbagai potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Langkah selanjutnya adalah menyusun daftar perlindungan asuransi yang dianggap paling tepat dan efisien untuk menutup kerugian tersebut. Ini biasanya dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah perlindungan esensial, yaitu asuransi yang sifatnya wajib karena diatur oleh hukum atau perjanjian. Contohnya seperti asuransi kompensasi tenaga kerja atau asuransi tanggung gugat yang jika tidak dimiliki dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Kategori kedua adalah perlindungan yang diinginkan, yaitu perlindungan terhadap kerugian yang memang dapat mengganggu operasi perusahaan, namun tidak menyebabkan penghentian total aktivitas bisnis. Dan yang terakhir adalah perlindungan yang tersedia, yaitu jenis asuransi untuk risiko-risiko ringan yang belum masuk dalam 2 kategori sebelumnya. Namun pendekatan ini tidak berhenti hanya pada penyusunan daftar. Setelah daftar sementara dibuat, manajer risiko perlu meninjau kembali kontrak-kontrak yang ada. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah ada risiko yang lebih baik ditangani dengan metode lain, seperti pencegahan, pengurangan, atau bahkan pemindahan risiko kepada pihak lain yang bukan perusahaan asuransi. Misalnya, jika suatu risiko bisa dikurangi secara signifikan dengan inspeksi rutin atau pelatihan keselamatan, maka membayar premi asuransi untuk risiko itu mungkin tidak lagi efisien. Intinya pendekatan asuransi dalam manajemen risiko bukan hanya soal membeli polis, tetapi soal menyusun strategi perlindungan yang optimal dan berbiaya efektif. Manajer risiko dituntut untuk memahami isi kontrak asuransi, struktur harga, serta cakupan perlindungan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan berimbang antar biaya dan manfaat.
Strategi penanganan risiko non-asuransi. Manajer risiko perlu mempertimbangkan sejumlah strategi non-asuransi untuk menangani risiko secara lebih efektif, terutama ketika asuransi tidak tersedia, tidak efisien, atau tidak sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Strategi yang pertama adalah penghindaran risiko, yaitu upaya untuk sepenuhnya menghindari kegiatan atau situasi yang dapat menimbulkan risiko. Namun strategi ini seringkali tidak realistis karena hampir setiap kegiatan bisnis membawa potensi risiko. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah pencegahan dan pengurangan kerugian. Ini merupakan pendekatan proaktif untuk mengendalikan risiko, misalnya dengan melakukan inspeksi keselamatan secara rutin, menerapkan prosedur kerja yang aman, atau melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai penting. Dengan cara ini, baik frekuensi maupun tingkat keparahan kerugian dapat ditekan. Kemudian ada strategi penanggungan sendiri atau self-retention, yaitu ketika perusahaan memilih untuk menanggung kerugian tertentu tanpa bantuan pihak luar. Biasanya strategi ini diterapkan pada kerugian yang nilainya kecil atau kerugian yang dapat diprediksi secara akurat, sehingga biaya penanganannya lebih murah dibandingkan membayar premi asuransi. Selanjutnya, strategi pemindahan risiko non-asuransi. Dalam hal ini, risiko dialihkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme seperti kontrak leasing, outsourcing, atau perjanjian kerja sama tertentu. Strategi ini memungkinkan perusahaan tetap terlindungi tanpa harus membeli asuransi. Terakhir, manajer risiko tetap dapat mengandalkan asuransi sebagai pelengkap, khususnya untuk risiko-risiko besar yang tidak terduga. Namun penting untuk disadari bahwa penggunaan metode non-asuransi seringkali memberikan fleksibilitas dan efisiensi biaya yang lebih tinggi, serta memungkinkan perusahaan untuk tetap gesit dalam menghadapi dinamika risiko. Oke, selanjutnya dalam menyusun strategi manajemen risiko. Pemilihan metode penanganan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada berbagai faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh manajer risiko sebelum memutuskan apakah suatu risiko akan dihindari, dikendalikan, ditanggung sendiri, dipindahkan, atau diasuransikan. Faktor pertama adalah status ekonomi perusahaan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat mungkin mampu menanggung risiko tertentu secara mandiri, sementara perusahaan dengan keuangan terbatas lebih memilih memindahkan risiko ke pihak asuransi untuk menghindari kerugian besar yang bisa mengganggu keberlangsungan usaha. Faktor kedua adalah tujuan manajemen risiko perusahaan. Apakah perusahaan lebih mengutamakan kestabilan operasional, perlindungan aset, atau penghematan biaya? Tujuan yang berbeda akan mempengaruhi pilihan metode. Misalnya, perusahaan yang sangat menjunjung kestabilan mungkin akan lebih memilih membeli asuransi meski biayanya lebih tinggi, demi menghindari ketidakpastian. Faktor yang ketiga adalah sifat dari risiko atau exposure itu sendiri. Risiko yang berdampak besar atau memiliki kemungkinan kejadian yang tinggi perlu dikelola secara berbeda dibandingkan risiko ringan yang jarang terjadi. Selanjutnya adalah sikap perusahaan terhadap risiko. Ada perusahaan yang bersifat konservatif, enggan mengambil risiko besar, sehingga lebih memilih membayar premi untuk perlindungan. Sebaliknya, perusahaan yang lebih agresif atau memiliki toleransi risiko yang tinggi mungkin bersedia menanggung risiko asalkan potensi keuntungan lebih besar. Dan yang terakhir, manajer risiko juga harus mempertimbangkan ketepatan dalam mengukur kerugian potensial. Tanpa estimasi kerugian yang akurat, pemilihan metode bisa keliru. Misalnya, risiko yang tampak kecil bisa menjadi berbahaya jika terjadi berulang kali, atau risiko yang tampak besar bisa dikendalikan secara signifikan dengan sedikit usaha pengamanan. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang pendekatan kuantitatif dalam manajemen risiko.
yaitu pendekatan yang menggunakan angka dan logika untuk membuat keputusan yang lebih objektif. Salah satu alat utamanya adalah matriks risiko. Matriks risiko adalah sebuah tabel yang digunakan untuk membandingkan beberapa hal penting sebelum manajer risiko membuat keputusan. Di dalam matriks ini, manajer akan menilai pilihan tindakan yang tersedia seperti apakah perusahaan akan menanggung sendiri risiko atau membeli asuransi dan menambah sistem pengamanan, kemungkinan kerugian yang bisa terjadi dari setiap pilihan, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing alternatif tersebut. Selanjutnya, tujuan dari pendekatan ini untuk membantu manajer risiko mengambil keputusan secara logis, sistematis, dan berdasarkan data. Dengan membandingkan berbagai kemungkinan secara terukur, manajer bisa menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada insting atau kebiasaan lama. Baik, tantangan yang sering dihadapi pendekatan ini juga memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan data. Seringkali perusahaan tidak memiliki data yang cukup akurat tentang peluang terjadinya risiko maupun besarnya kerugian. Selain itu, minimnya pengalaman manajer dalam menggunakan metode pemahaman khusus tentang analisis risiko dan pengolahan informasi. Selanjutnya, manfaat pendekatan kuantitatif. Meskipun memiliki tantangan, pendekatan ini tetap sangat bermanfaat, terutama dalam kondisi di mana perusahaan dihadapkan pada risiko yang besar, kompleks, atau berdampak strategis. Dengan cara ini, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih berhati-hati dan terukur, serta lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Baik, saya akan membahas tentang konsep worry value atau nilai kecemasan dalam manajemen risiko. Apa itu worry value? Worry value adalah rasa cemas atau takut akan kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Meskipun rasa cemas ini tidak memiliki bentuk angka atau biaya nyata dalam pengembalian keputusan, kecemasan ini dipertimbangkan layaknya sebuah biaya terlihat. Mengapa nilai kecemasan penting? Nilai kecemasan ini membantu menjelaskan perilaku manajer risiko. Dalam banyak kasus, meskipun secara perhitungan menanggung risiko sendiri lebih murah, seorang manajer tetap memilih membeli asuransi. Mengapa? Karena asuransi memberikan ketenangan pikiran dan rasa aman serta stabil, terutama ketika risiko yang dihadapi cukup besar atau tidak pasti. Apa yang mempengaruhi worry value? Nilai kecemasan ini bersifat subjektif dan ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, persepsi pribadi manajer terhadap risiko. Ada manajer yang sangat sensitif terhadap risiko kecil. Ada juga yang lebih berani mengambil risiko besar. Yang kedua, tujuan perusahaan juga berpengaruh. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas cenderung lebih cemas terhadap ketidakpastian. Dan yang ketiga, seberapa besar ketidakpastian yang bisa ditoleransi oleh perusahaan semakin kecil, toleransinya semakin tinggi nilai kecemasannya. Bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan? Nilai kecemasan ini bisa menjadi penentu akhir dalam strategi manajemen risiko. Jika rasa cemas terlalu tinggi, manajer lebih memilih untuk membeli asuransi walaupun biayanya lebih besar. Sebaliknya, jika kecemasan masih bisa ditoleransi, manajer mungkin memutuskan untuk menanggung sendiri risiko demi penghematan biaya. Aturan pengambilan keputusan risiko. Setelah mengetahui berbagai pendekatan penanganan risiko, kini kita masuk pada bagaimana cara manajer risiko mengambil keputusan di antaranya berbagai pilihan tersebut. Slide ini akan menjelaskan aturan-aturan pengambilan keputusan yang sering digunakan dalam praktik manajemen risiko. Tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah membantu manajer risiko memilih metode penanganan risiko yang paling sesuai berdasarkan data, tingkat risiko, sumber daya yang tersedia, serta sikap perusahaan terhadap risiko. Ada 4 jenis aturan pengambilan keputusan yang umum digunakan. Yang pertama itu Minimax Rule, yaitu aturan yang memilih opsi dengan kerugian maksimum paling kecil. Aturan ini digunakan ketika perusahaan ingin menghindari skenario terburuk dan biasanya mendorong pembelian asuransi sebagai perlindungan. Dan yang kedua itu Minim Rule, yaitu
memilih opsi dengan kerugian paling rendah jika situasi terbaik yang terjadi. Pendekatan ini lebih cocok untuk perusahaan yang berani ambil risiko dan berfokus pada efisiensi maksimal. Dan yang ketiga itu most probable outcome, yaitu mengambil keputusan berdasarkan hasil yang paling mungkin terjadi. Jika manajer merasa risiko tidak akan terjadi, mereka mungkin memilih untuk menanggung sendiri. Tapi jika kemungkinan terjadi risiko tinggi, mereka akan memilih membeli asuransi. Selain pendekatan logis tadi, nilai kecemasan atau worry value juga sering ikut dipertimbangkan. Jika manajer merasa cemas terhadap risiko besar yang mungkin terjadi, maka meskipun secara hitung-hitungan opsi itu lebih mahal, ia bisa memilih membeli asuransi demi ketenangan pikiran. Sebaliknya, jika kecemasan rendah, maka bisa saja risiko ditanggung sendiri. Baik, kesimpulannya yaitu manajemen risiko membutuhkan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Pendekatan kualitatif membantu memahami risiko melalui pengalaman dan kebijakan, sementara pendekatan kuantitatif memberikan dasar logis dan terukur melalui analisis data. Nilai kecemasan juga menjadi faktor penting dalam menentukan apakah risiko sebaiknya ditanggung sendiri atau dialihkan seperti melalui asuransi. Dalam praktiknya, manajer risiko perlu menggunakan aturan pengambilan keputusan yang sesuai dengan karakter risiko, tujuan perusahaan, dan tingkat toleransi terhadap ketidakpastian. Dengan mempertimbangkannya semua aspek tersebut, perusahaan dapat mengelola risiko secara efektif, terencana, dan berkelanjutan. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.